Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 821 sampai bab 830. Kenapa kamu tidak datang ke sini? Pada saat inilah salah satu pria Brandon yang kasar dan kuat mencoba mengambil keuntungan dari percakapan Geralt dan menarik dia ke sisi mereka. Namun, seseorang menangkap pergelangan tangannya begitu dia meraih ke arahnya. Suara renyah tulang lengannya retak mengikuti. Pergelangan tangan pria itu secara paksa ditekuk ke sudut yang sangat menggelegar. Ark, orang itu mulai memekik sedih seperti babi yang akan disembelih. Setelah itu, Geralt menjambak rambut pria itu dengan seluruh kekuatannya sebelum kepalanya terlempar ke arah meja anggur marmer di depan mereka. Ledakan. Dengan suara benturan keras, meja anggur marmer itu hancur berkeping-keping dengan kepala pria malang itu. Darah mengalir deras dari tengkoraknya saat pria itu mengejang di lantai. Apa? Tiba-tiba, Brandon terbangun dari mabuknya. Sangat mengejutkannya. Bocah muda ini sebenarnya lebih kuat dari yang dia perkirakan. Lagi pula, orang jahat itu adalah salah satu orang terkuatnya. Namun, sepertinya dia tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi Geralt. Bocah muda ini terlalu kejam. Ah, Geralt, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Dia berteriak ketika dia melihat semua darah menyembur keluar dari wajah pria itu. Hidungnya bengkok dalam sudut yang aneh. Tidak diragukan lagi patah oleh benturan barusan. Dia ketakutan setengah mati. Kapan dan bagaimana Geralt menjadi begitu kejam? Jantung dia berdegup kencang. Namamu Brandon Zuh, kan? Anda adalah bawahan Jeremy Lauder. Geralt bertanya dengan dingin. Kamu? Siapa kamu? Hati Brandon bergetar ketika dia mendengar ini. Bagaimanapun, Jeremy adalah seseorang dengan latar belakang yang kuat. Dia pernah menjadi pengemudi Philip, bos Trasdek Group di Yanken. Karena itu, setelah debut Jeremy, usahanya sangat sukses dan makmur dalam segala aspek. Jeremy juga telah mencari Brandon selama ini dan ini adalah sebagian besar alasan mengapa Brandon dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Tidak heran mengapa tidak ada yang berani memanggil Jeremy dengan nama lengkapnya di depannya. Namun, sepertinya pemuda ini tahu semua detail yang perlu diketahui tentang Jeremy. Omong-omong, tidak ada yang tahu bagaimana Philip mengetahui bahwa Bea hampir diperas tadi malam. Situasi seperti itu seharusnya tidak muncul. Jadi, dia membuat panggilan telepon dan mengetahui bahwa pendukung pihak lain tidak lain adalah bawahan dari bawahan pengemudi sebelumnya. Dengan kata lain, Brandon yang berada di balik ini. Setelah itu, Philip bertanya kepada Geralt apakah dia harus berurusan dengan Brandon dan pasangan itu atas namanya sehingga dia bisa membalaskan dendam sepupu Geralt. Namun, Geralt hanya menyuruhnya untuk melepaskannya. Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Anda harus bertanya kepada Jeremy tentang hal itu ketika Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setelah dia selesai berbicara, Geralt berjalan maju sebelum mendorong Brandon ke samping. Setelah itu, dia meraih tangan Bea dan dia memelototi Brandon. Peringatan terakhir sebelum dia meninggalkan tempat itu tanpa berkata-kata. Meskipun Brandon biasanya pria yang sangat kejam, penghinaan terhadap Geralt membuatnya sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras di sekitarnya. Pertama, dia terkejut dengan betapa brutalnya Geralt ketika dia memukuli anak buahnya. Juga, Geralt tampaknya benar-benar mengabaikan Jeremy saat mereka berbicara. Ini membuat Brandon merasa seolah-olah Geralt bukan orang bodoh belaka. Lagi pula, bagaimana para gangster ini mencari nafkah? Apakah pendapatan mereka berdasarkan wilayah mereka? Tentu saja tidak. Terus terang, gangster pasti mengandalkan koneksi mereka untuk mencari nafkah. Yang kuat akan mendominasi yang lebih lemah. Dan siklus itu berulang. Mereka biasanya berurusan dengan orang-orang yang tidak memiliki pendukung sama sekali hanya untuk memamerkan kekuatan mereka di saat-saat biasa. Namun, jika mereka benar-benar bertemu seseorang dengan latar belakang atau pendukung yang kuat, mereka semua akan membeku karena ketakutan. Brandon,
Dia memukuli saudara kita seperti ini. Apakah Anda benar-benar akan membiarkannya pergi begitu saja? Salah satu anak buah Brandon bertanya. Brandon menatap bawahannya sebelum dia berkata, aku ketakutan sesaat di sana karena bocah itu menyebut nama Jeremy. Tidak masalah. Yura sudah memberitahuku bahwa bocah ini tidak lebih dari pengemis dari Mayberry City. Namun, untuk amannya, akan lebih baik bagiku untuk mengklarifikasi situasinya dengan Jeremy terlebih dahulu. Jika bocah itu berbohong padaku, maka aku akan memastikan bahwa dia tidak akan hidup untuk melihat cahaya siang hari. Betul sekali. Ini semua hanya pengaturan dan panggilan telepon Yura Ted adalah bagian darinya. Mereka siap mempermalukan Geralt, si udik desa. Paranoid. Brandon berpikir bahwa lebih baik aman daripada menyesal ketika dia memanggil Jeremy. Setelah mendengar dia menjawab panggilannya, Brandon menjelaskan insiden kecilnya dengan Geralt kepada Jeremy secara singkat. Setelah itu, anak buah Brandon melihat wajah bos mereka semakin pucat. Kamu tidak cukup layak untuk mengetahui siapa dia. Namun, jika Anda khawatir tentang kelangsungan hidup, saya sarankan Anda untuk memenggal tangan siapapun yang menyentuh Nona Bea sekarang. Mungkin Anda akan diberi kesempatan untuk hidup kalau begitu. Setelah Jeremy mengucapkan kalimat terakhirnya dengan nada simpatik, dia segera menutup telepon. Brand, apa yang terjadi? Apa yang Jeremy katakan? Bawahan Brandon tidak bisa menahan keinginan untuk bertanya ketika mereka melihat ekspresi ngeri di wajahnya. Sial, Yura bajingan itu benar-benar membuatku mendapat masalah besar kali ini. Setelah itu, Brandon menghancurkan ponselnya ke tanah karena marah. Di ujung lain dari seluruh kejadian ini, Geralt memegang tangan Bea saat dia membawanya keluar dengan cepat. Bea kembali ke kamar semula untuk memberitahu sepupunya bahwa semuanya baik-baik saja. Takut dengan apa yang baru saja terjadi, dia benar-benar kehilangan mood untuk menikmati dirinya sendiri. Itu juga saat dia memutuskan bahwa dia akan pergi bersama Geralt. Hal yang sama berlaku untuk Gia, yang sejak awal tidak pernah tertarik berpesta. Selanjutnya, Geralt sudah pergi. Tidak ada alasan baginya untuk terus berlama-lama di sini lagi. Jadi, dia memilih untuk pergi bersama dengan Geralt juga. Yura terbakar dengan kecemburuan pada saat ini, tetapi bahkan lebih dari ini adalah perasaan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Seperti yang telah mereka sepakati, Geralt seharusnya dipermalukan dan dipermalukan pada saat ini. Bukankah Yura seharusnya membawa semua orang bersamanya untuk menonton dan mengejek Geralt saat dia dipermalukan? Apa yang Brandon rencanakan? Apa yang dia lakukan? Yura mendekati kamar Brandon, dipenuhi amarah dan amarah. Apa yang sedang kamu lakukan? Yura bertanya pada Brandon dengan dingin. Yura tercengang ketika melihat salah satu anak buah Brandon terbaring di tanah dengan wajah berlumuran darah merah tua dan lengket. Apa yang terjadi? Tanya Yura. Ledakan. Jawaban atas pertanyaan Yura adalah botol anggur merah Brandon menabrak sisi kepalanya. Yura, saya akan menyelesaikan skor ini dengan Anda di masa depan. Ayo pergi. Beberapa dari kalian harus pergi ke pintu masuk aula malam ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa hukuman. Setelah Brandon selesai berbicara, dia pergi dengan butiran keringat dingin di seluruh wajahnya. Semua ini hanya karena sebuah kalimat yang Jeremy katakan melalui telepon, yang membuat Brandon merasa gugup dan gelisah. Dia merasa seolah-olah sisi spiritual dan duniawinya sebagai manusia berada dalam konflik besar satu sama lain pada saat ini. Kami berdua tidak cukup layak untuk mengetahui identitas aslinya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa bahkan Tuan Hotgeist harus membungkuk ke belakang dan sujud di depannya untuk berbicara dengannya setiap kali mereka bertemu. Setelah pergi bersama Bea, Geralt mengantar Gia ke bawah karena Gia masih mengikutinya. Terjadi keheningan canggung di antara mereka berdua. Mereka hanya berjalan maju tanpa kata. Geralt, kamu telah berubah. Tiba-tiba Gia berkata, saya berubah. Tidak, aku tidak melakukannya. Geralt menjawab sambil tersenyum. Geralt merasa bahwa meskipun dia sudah kembali ke keluarganya, tidak ada yang banyak berubah dalam dirinya. Dia tidak boros seperti kakak perempuannya dan dia masih Geralt tua yang sama dari sebelumnya. Dia masih sangat menikmati hidup sederhana dan sederhana. Tidak ada tentang dia yang berubah. Kamu benar-benar telah berubah. Mungkin Anda tidak bisa merasakannya, tapi saya bisa melihatnya di mata Anda. Serius.
Kamu seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Ketika Tami dan yang lainnya mengejekmu saat itu, kamu hanya akan menundukkan kepala. Namun, semuanya berbeda sekarang. Anda bahkan memukul orang lain sebagai pembalasan barusan. Maksud saya takut tetapi tidak diragukan lagi. Anda membuat saya merasa seolah-olah Anda adalah orang asing dan bukan Geralt yang dulu saya kenal. Dia berjuang untuk mengartikulasikan perasaannya dengan singkat. Jika dia benar-benar harus menunjukkan bagian mana dari Geralt yang telah berubah, maka itu akan menjadi bagaimana dia menciptakan rasa aman setiap kali dia berada di dekatnya. Sesuatu yang pada satu titik di masa lalu kurang. Saya benar-benar tidak berubah sama sekali. Aku yakin itu karena sedikitnya waktu yang kita habiskan bersama di masa lalu. Dia tidak membantah pernyataannya. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati mengangkat pandangannya dan melirik Geralt dengan patuh sebelum dia berhenti dan bertanya dengan lembut. Geralt, apa yang sebenarnya terjadi pada Mila? Meskipun dia tahu bahwa Geralt akan merasa kesal jika dia mengingatkannya pada gadis itu. Alasan mengapa ia ditandai bersama dengan dia adalah bahwa dia ingin mencari tahu apa yang terjadi pada Mila. The Perairan Teritorial North Bay adalah daerah yang sangat besar untuk penutup. Sudah begitu lama, Mila. Mungkin dia, setelah mendengarkan cerita Geralt tentang semua yang telah terjadi, dia terlihat terkejut dan juga khawatir. Ketika dia melihat ekspresi gelap di wajah Geralt, dia menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Tidak ada penjelasan untuk emosi yang dirasakan Gia saat ini. Meskipun dia adalah saingan Mila sebelum ini, Gia harus mengakui bahwa dia benar-benar gadis yang baik dan dia sangat mencintai Geralt. Anehnya, Gia merasa kesal mendengar sesuatu yang mengerikan terjadi pada Mila. Tapi selain dari emosi sedih ini, Gia juga merasakan sedikit kegembiraan. Dia tahu bahwa tidak benar baginya untuk memiliki ide lain pada saat seperti ini. Namun, tidak mungkin baginya untuk menahan keinginan seperti itu. Geralt tidak tinggal bersama Gia untuk waktu yang lama. Geralt tampak agak sedih setelah mereka mulai berbicara tentang Mila. Dia kembali ke kamarnya setelah pertukaran singkat. Geralt akan kembali ke rumah keluarga Yaleman untuk mengunjungi neneknya besok siang. Keesokan harinya, di ruang pertemuan rumah keluarga Yaleman di Yanken, setiap anggota keluarga Yaleman berkumpul di sini. Grup Yaleman adalah bisnis keluarga dan selanjutnya, anggota eksekutif grup tersebut adalah semua anggota keluarga Yaleman. Pertemuan bisnis seperti itu adalah hal yang biasa. Keluarga Yaleman menjadi semakin sunyi dalam beberapa tahun terakhir. Kami dulu adalah keluarga teratas di antara 4 keluarga besar. Bagaimana dengan sekarang? Mengapa Anda tidak memperhatikan pendapatan tahunan keluarga Yaleman? Meskipun kami dianggap oleh banyak orang sebagai anggota dari 3 keluarga teratas, apakah Anda benar-benar berpikir kami dapat dicap seperti itu? Seorang wanita tua berusia 80-an berbicara dengan suara yang nyaring dan kuat. Dia melirik dingin pada keturunan dan cucu-cucunya. Dia membanting tongkatnya dengan keras ke lantai. Saya sudah semakin tua dan saya tidak tahu kapan saya akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana saya bisa merasa baik-baik saja dengan meninggalkan aset kami di tangan Anda? Jawab aku. Bagaimana? Kata wanita tua itu. Dia adalah Lady Yaleman, kepala keluarga Yaleman dan juga ketua grup Yaleman. Lady Yaleman dulunya adalah wanita karir terkenal di Yanken. Namun, ketika tahun-tahun akhirnya menyusulnya, dia mulai mundur dari pusat perhatian dan hanya bekerja di latar belakang selama beberapa tahun terakhir. Selain membuat keputusan besar bagi perusahaan, dia tidak lagi terlibat dalam menjalankan bisnis. Justru karena hal inilah terjadi pergulatan internal yang serius dan konflik yang tak berkesudahan antara generasi muda keturunan yang juga merupakan eksekutif senior perusahaan. Anak-anak telah membagi diri mereka menjadi berbagai faksi dan aturan dan disiplin keluarga Yaleman terus menurun sejak saat itu. Keturunan dan cucu Lady Yaleman semua menundukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Jawab aku. Lady Yaleman membanting tangannya di atas meja dengan marah dan wajahnya sudah berubah ungu karena marah. Bu, jangan marah. Putra tertua, Yuma angkat bicara saat ini. Mengenai masalah keluarga kami. Kami juga berusaha mengejar ketinggalan dengan keluarga Long dan Quarrington. Namun, dalam hal koneksi pribadi yang komprehensif, keluarga Yaleman masih kalah dibandingkan dengan orang-orang itu.
Kami bahkan tidak dapat mengajukan penawaran dalam bisnis real estate untuk 3 keluarga besar. Ini adalah alasan terbesar mengapa keluarga Long dan keluarga Quarrington dengan cepat menyalip keluarga Yaleman. Jawab Yuma, menawar, karena Anda sudah tahu apa kelemahan kami. Mengapa Anda tidak mencurahkan waktu dan energi Anda untuk memperkuat keluarga kami dan memperluas jaringan dan koneksi Anda? Dalam 10 tahun terakhir, keluarga Long dan keluarga Quarrington telah memperoleh begitu banyak proyek justru karena ikatan mereka dengan Trustdeck Group. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Apakah Anda mengirim seseorang untuk melakukan itu? Lady Yaleman bertanya sambil menjulurkan kepala Yuma. Anak laki-laki dan perempuannya yang lain menutup mulut mereka saat mereka terkikik diam-diam. Apa yang Anda tertawakan? Mengapa kalian semua tidak memperhatikan diri kalian sendiri? Generasi yang lebih tua dan lebih muda sama-sama tidak menjanjikan. Pada saat ini, Lady Yaleman berbalik dan memelototi Yura yang memiliki perban di kepalanya. Lady Yaleman berkata dengan marah, "Lihat saja kalian semua. Aku ragu apakah aku bisa datang ke pesta ulang tahunku sendiri besok." Pada saat ini, pintu ruang pertemuan didorong terbuka. Seorang pelayan setengah baya berjalan dengan hormat. "Bu, makan siang sudah siap." Lady Yaleman mengambil napas dalam-dalam sebelum dia menurunkan nada suaranya dan berkata, "Jika tidak ada cara lain, maka cobalah untuk mencari solusi. Tidak ada gunanya bagi kita untuk hanya mengeluh tentang hal itu. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi dan makan siang reuni Kit sekarang." Menurut tradisi mereka, mereka akan selalu makan reuni bersama setelah setiap pertemuan keluarga. Semua orang bertukar kata satu sama lain sebelum mereka memasuki ruang tamu. Ketika mereka tiba, mereka melihat seorang pria muda dan seorang wanita muda duduk di sofa. Bukan itu Bea. Ini sudah siang dan dia bahkan tidak repot-repot menghadiri pertemuan keluarga. Untuk berpikir bahwa dia telah duduk di sini sepanjang waktu. Oh, sepertinya dia membawa seorang pria muda ke sini juga. Apa dia sudah mendapatkan pacar? Bibi Bea mulai mengejeknya dan mengejeknya. Ibu Bea, di sisi lain, berdiri di sisi ruangan, tidak berani membela putrinya sendiri. Dia hanya memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia sudah berkali-kali memberitahu Bea untuk tidak datang ke sini bersama Geralt. Namun, jelas bahwa Bea menentang perintahnya saat Geralt berdiri di sana. Bibi ketiga. Bibi keenam. Dia bukan pacarku. Dia sebenarnya sepupuku. Geralt. Jawab Bea. Apa, Geralt, itu dia. Keheningan menyelimuti ruangan begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Mata semua orang tertuju pada Geralt. Meskipun mereka tahu bahwa Yulia telah melahirkan sepasang anak, Jessica dan Geralt. Setelah dia pergi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat salah satu dari mereka dalam 2 dekade penuh. Betapa diberkati dan beruntungnya wanita itu memiliki putra yang tampan. Salah satu wanita mencibir sedikit. "Sepupu, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah..." Bea mulai memperkenalkan kerabatnya ke Geralt. Geralt menyapa mereka dengan sopan satu persatu. Namun, selain paman keempatnya yang menanggapi dengan senyuman dan anggukan, hampir semua dari mereka mengabaikannya. "Kenapa kalian semua berdiri? Duduk!" Seorang wanita tua berteriak ketika dia memasuki ruang tamu dengan bantuan seorang pembantu. "Bu, datang dan lihatlah. Cucu perempuan tercinta Anda, Bea, telah membawakan Anda hadiah tepat sebelum ulang tahun Anda." Putra wanita itu datang menemuimu. Rose berjalan mendekat untuk membantu wanita tua itu sambil memasang seringai jahat di wajahnya. Wanita tua itu segera berbalik untuk melihat Geralt. Ini adalah pertama kalinya Geralt melihat neneknya sejak dia masih kecil. Secara alami, dia merasa sedikit bersemangat untuk melihat nenek tercintanya. "Nenek," Geralt memanggil. Tangan wanita tua itu sedikit gemetar ketika dia mendengar dia memanggil neneknya. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi dia menjawab dengan anggukan. "Namamu Geralt, kan? Di mana kakak perempuanmu?" Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum dia duduk. "Kakakku di luar negeri sekarang. Dia belum kembali," jawab Geralt. Kenapa kau di sini? Sudah bertahun-tahun. Apakah kamu bahkan ingat bahwa kamu memiliki seorang nenek?" Wanita tua itu bertanya dengan cemberut. Meskipun dia terdengar sangat dingin dan acuh tak acuh, kenyataannya sama dengan apa yang dikatakan Ibu Geralt kepadanya sebelumnya.
Wanita tua itu tidak akan terlalu keras pada Geralt. Ketika dia melihat bagaimana Geralt menundukkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia mulai takut jika terlalu blak-blakan akan menakuti anak itu. Jadi, dia sedikit mereda dan berkata, "Namun, saya kira Anda masih anak yang berbakti karena Anda setidaknya telah membuat keputusan untuk datang dan menemui saya." Baik Yuna dan Rose terkejut mengetahui bahwa wanita tua itu jauh dari marah pada Geralt. Yura sangat terkejut. Penghinaan dan rasa malu yang dia derita kemarin adalah akibat dari tindakan Geralt. Karena dia menyimpan dendam terhadap Geralt, dia menarik lengan ibunya di bawah meja. Rose segera mulai mencibir. "Hahaha, Bu. Anda berpikir terlalu baik tentang dia. Bukan? Apakah kamu tidak menyadari? Mereka tidak melihat Anda sama sekali dalam 20 tahun terakhir. Tetapi mengapa mereka tiba-tiba di sini sekarang? Untuk berpikir bahwa mereka bahkan punya nyali untuk muncul di hadapanmu 1 hari sebelum ulang tahunmu. Betapa keterlaluan. Aku akan berterus terang di sini. Mereka di sini hanya untuk mendapatkan bagian dari warisan keluarga Yaleman. Kenapa lagi mereka bahkan memikirkanmu sama sekali?" Setelah upaya Rose untuk menabur perselisihan, jelas bahwa wanita tua itu mulai bertindak dengan hati-hati di sekitar Geralt. "Geralt, apakah kamu benar-benar di sini untuk mendapatkan bagian dari warisan keluarga Yaleman?" Wanita tua itu bertanya dengan ekspresi tidak senang. "Kamu salah paham, Nenek. Saya sama sekali tidak berniat mengambil aset keluarga Yaleman." Geralt menjawab dengan kerutan halus. Sejak ibumu, putriku yang tidak tahu berterima kasih itu meninggalkan keluarga Yaleman, kalian semua tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga Yaleman. Saya sudah menyatakan bahwa saya telah memutuskan semua hubungan dengan gadis itu. Sebelum Anda melanjutkan, pahami apa yang telah terjadi." Wanita tua itu menyeringai. Geralt tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Melihat betapa tegangnya situasinya, paman keempat berdeham sebelum berbicara. Ibu, lihat. Tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan dia, Geralt tetap cucumu. Untuk satu, berpikir itu hal yang baik bagi anak itu untuk masih memiliki rasa berbakti. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke rumah, jadi saya sarankan Anda untuk berhenti menakut-nakuti dia. Geralt, kemari. Karena semua tetua keluarga berkumpul di sini, mengapa Anda tidak datang dan menyajikan teh untuk mereka? Saat itulah Geralt mengingat apa yang dikatakan ibunya kepadanya, bahwa paman keempat dan kelimanya adalah orang-orang yang memperlakukannya dengan baik. Jadi, Geralt hanya mengangguk setuju. Dia mengambil teko dari tangan pelayan. Setelah itu, dia mulai menuangkan secangkir teh untuk wanita tua itu. Nenek, mungkin wanita tua itu teringat betapa sedihnya masa lalunya. Atau mungkin kemarahan dalam dirinya setelah mendengar apa yang dikatakan Rose, bahwa Geralt ada di sini hanya untuk bagiannya. Atau mungkin keduanya. Dia hanya menutup matanya. Geralt menuangkan secangkir teh lagi untuk Yuma. Yuma menolak untuk meminum teh yang dituangkan Geralt untuknya. Dia melanjutkan untuk melayani pamannya yang kedua dan ketiga. Setelah itu, dia menuangkan secangkir teh untuk Rose. Yang mengejutkan, Rose tersenyum dingin padanya dan berkata, ketika seseorang memberikan makan siang gratis tanpa alasan atau alasan apapun, dia pasti memikirkan sesuatu yang jahat atau cabul. Dia mengosongkan isi cangkirnya ke lantai setelah mengatakan itu. Anak laki-laki dan perempuan dari keluarga Yaleman semua memandang Geralt ketika Rose melakukan itu. Tidak apa-apa baginya untuk menolak tehnya, tetapi untuk berpikir bahwa dia memiliki keberanian untuk menuangkan teh ke lantai. Rose jelas berusaha mempermalukan Geralt dengan menginjak-injaknya. Yura di sisi lain sedang merayakan di dalam. Mau tak mau dia berpikir betapa sempurnanya jika Gia ada di sini untuk melihat ini juga. Dari semua orang yang dilayani Geralt, paman keempatnya adalah satu-satunya yang minum secangkir teh. Saya berharap saya bisa menjelaskan ini kepada seseorang. Berhentilah memiliki fantasi aneh atau niat bodoh. Anda tentu tahu bagaimana menemukan waktu yang tepat untuk mengunjungi Lady Yaleman, bukan? Mengapa Anda tidak datang cepat atau lambat? Kenapa hari ini? Bibi kedua mencibir. Persis. Dia jelas tahu bahwa ada sesuatu yang baik di sekitar sini. Apa masalahnya? Anda sudah muak hidup dalam kemiskinan dan Anda sedang mencari cita rasa kehidupan yang mewah. Mawar mencibir. Wanita itu meninggalkan seluruh keluarga.
membuat kita menghadapi risiko besar saat itu. Saya dapat mengingat dengan jelas betapa marahnya ibu ketika dia melakukan itu. Mengapa Anda tidak kembali dan memberitahu wanita itu bahwa sudah terlambat untuk menyesal? Bibi ketiga juga ikut campur. Begitu topik ini muncul, itu menjadi tidak ada habisnya. Semua orang mulai menuduh dan menuding Ibu Geral, satu demi satu. Cukup, cukup, berhenti membicarakannya. Tekanan darah wanita tua itu langsung melonjak. Dia berteriak sambil membanting tangannya ke atas meja untuk menghentikan kebisingan. Semua orang langsung diam. Sheldon, bantu aku kembali ke kamarku. Aku ingin istirahat sekarang. Ya Bu. Beberapa saat kemudian, wanita tua itu meninggalkan ruang tamu. Ini semua salahmu. Anda pria malang. Mengapa Anda kembali? Apakah perlu bagimu untuk membuat nenekmu begitu marah? Rose memarahi Geral lagi. Bisakah kalian semua berhenti menegur sepupuku? Dia hanya kembali ke sini karena dia ingin mengunjungi nenek. Kenapa kalian semua bertingkah seperti ini? Bea merasa sangat cemas hingga hampir menangis. Bea. Kenapa kamu menyela ketika orang dewasa berbicara? Bukankah dimarahi tidak cukup baik untukmu? Jika bukan karena bantuan ayahmu yang tidak berguna, ibunya tidak akan bisa lepas dari pernikahannya saat itu. Rose berkata sambil mencibir. Kakak ipar. Apa maksudmu dengan itu? Apakah itu caramu berbicara dengan seorang junior? Ibu Bea juga sangat tidak senang. Apa yang salah? Tidak bisakah saya menguliahi junior saya jika dia tidak mengerti aturan di sekitar sini? Hahaha, mengapa Anda tidak melihat status Anda di keluarga Yaleman sekarang? Bea, Anda baru saja mulai bekerja untuk grup Yaleman, kan? Betul sekali. Anda kebetulan berada di departemen proyek juga, kan? Dalam pertemuan tadi, Lady Yaleman sudah mengatakan bahwa hal yang paling mendesak adalah kita mendapatkan beberapa proyek. Anda akan bertanggung jawab atas itu tahun ini. Bukankah kamu benar-benar pandai berbicara? Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya seberapa mampu Anda? Jika Anda bahkan tidak dapat berkontribusi pada keluarga, maka Anda dan ibu Anda hanya akan bisa mendapatkan sebagian kecil dari kekayaan keluarga. Mulut Rose merusak, seperti meriam. Keluarga saudara laki-laki keempat dan kelimanya dulu memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Yulia saat itu. Hubungan Yulia dengan Rose, di sisi lain, selalu tegang. Kembali ketika Rose bekerja untuk perusahaan, Yulia menemukan bahwa dia telah menyalahgunakan dana perusahaan. Hal ini menyebabkan Yulia secara pribadi melaporkan temuannya tentang Rose ke Lady Yaleman, yang kemudian mulai menamparkan pelakunya tepat di depan semua orang selama salah satu pertemuan keluarga mereka. Rose dan Yulia telah berselisih satu sama lain sejak hari itu. Dia membenci Yulia dan dia akhirnya mulai membenci keluarga keempat dan kelima saudara laki-lakinya juga. Yuma dan Rose adalah orang-orang yang mengendalikan sebagian besar sumber daya perusahaan saat ini. Dia setara dengan wakil ketua perusahaan. Jadi dia secara alami memiliki hak untuk berbicara. Justru karena hal inilah Bea dan keluarganya tidak bisa membantah kata-katanya sama sekali. Oke, itu sudah cukup. Semuanya. Sudah waktunya untuk berhenti mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Ibu sudah menekankan sebelumnya bahwa persatuan keluarga adalah hal yang paling penting, kata Yuma. Kakak laki-laki benar, Geral. Anda tidak perlu berdiri di sana lagi. Ayo, duduk dan makan bersama kami. Desak paman keempat. Apa? Mengapa Anda memintanya untuk duduk bersama kami? Hak apa yang kamu miliki? Beberapa bibi menanggapi dengan tidak senang. Pada saat inilah Geral menyadari bahwa jika dia terus tinggal di sekitar sini, dia hanya akan memperburuk hubungan paman keempatnya yang sudah memburuk dengan anggota keluarga lainnya. Dia tersenyum pahit. Tidak perlu. Paman keempat. Saya pikir lebih baik saya pergi dulu. Silakan dinikmati makanannya. Setelah dia selesai berbicara, Geral menepuk bahu Bea dengan ringan. Isyarat agar dia tidak mengganggunya lagi sebelum dia meninggalkan rumah. Ini adalah ultimatum terakhir saya. Dia tidak berhubungan dengan keluarga Yaleman dengan cara apapun. Jika saya mengetahui bahwa ada di antara Anda yang masih berhubungan dengannya, saya akan segera memecat Anda dari perusahaan. Rose memperingatkan junior keluarga. Dia mencoba menyampaikan pesan itu kepada Bea secara khusus. Semua orang mengangguk setuju. Geral benar-benar tidak menyangka bahwa perselisihan antara keluarga Crawford dan keluarga Yaleman akan menjadi begitu serius. Namun,
Geralt tidak takut karena yang dia ingin lakukan hanyalah membantu meringankan hubungan antara nenek dan ibunya. Geralt percaya bahwa selama dia menginginkannya, hal-hal tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Apa yang dia takutkan adalah bahwa hasil yang secara langsung berlawanan dengan apa yang dia inginkan akan muncul. Dengan kata lain, dia takut dia akan dipaksa untuk melakukan pertarungan terakhir dengan orang-orang ini. Jadi, semuanya akan tergantung pada pesta ulang tahun neneknya besok. Menyadari fakta ini, Geralt segera menelepon Philip. Dia meminta Philip untuk menyiapkan beberapa hadiah untuknya. Itu sudah siang. Ketika Bea pulang, dia memiliki ekspresi yang sangat cemberut di wajahnya. Dia jelas telah diberi earful dari Rose. Geralt tidak tahu seberapa besar penderitaan Bea karena dia. Meskipun Catherine tetap diam, dia sudah menatap Geralt dengan ekspresi dingin dan tidak ramah. Bea, ayo, aku akan membelikanmu pakaian. Geralt menatap Bea. Bea adalah gadis yang baik tetapi dia tidak hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir karena selalu menerima intimidasi dari Rose. Oleh karena itu, dibandingkan dengan sepupu-sepupunya yang lain, pakaian yang dikenakan Bea jauh lebih compang camping dan tidak terlalu bling. Selain mobil, Geralt belum melakukan hal lain untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada gadis itu. Ah, tidak perlu untuk itu, Geralt. Bea buru-buru menolak tawarannya. Ayo pergi. Anda dapat menemani saya saat saya berbelanja. Dengan itu, Bea melompat ke BMW seri 7 barunya dan langsung menuju kawasan perbelanjaan tempat mereka menjual pakaian bermerek mewah. Berbunyi. Bea mengunci pintu mobil. Dia. Kenapa mukanya panjang? Hei. Sepertinya mereka baru saja meluncurkan pakaian baru. Yuk, nikmati belanja bersama. Haha. 2 gadis keluar dari mobil. Mereka tidak lain adalah Marilyn dan Gia, yang dipaksa untuk ikut dengannya. Marilyn membawa Gia ke lantai 3. Pakaian di lantai 3 semuanya sangat mahal. Apakah Anda yakin ingin berbelanja di sini? Gia bertanya dengan senyum setengah hati. Semua pakaian di toko ini bermerek. Tetapi pakaian di lantai 3 dianggap sebagai crème de la crème dari barang-barang bermerek. Ini juga merupakan tempat di mana banyak gadis muda suka berbelanja. Bahkan jika mereka tidak mampu membelinya, mereka setidaknya harus terbiasa dengan barang-barang yang dijual, hanya demi mengikuti keramaian. Kita bisa berbelanja di lantai 3 dulu. Jika ada sesuatu yang benar-benar cocok untukku, maka aku akan membelinya berapapun harganya. Marilyn menjawab dengan senyum berseri-seri. Setelah itu, keduanya mulai bekerja melalui lantai 3. Pada satu titik, mereka masuk ke butik bermerek yang sangat populer. Wow, Gia. Lihat betapa cantiknya gaun ini. Aku akan mencobanya. Hehehe. Marilyn menyukai gaun one piece yang panjang. Dia membawa gaun itu ke kamar pas dengan tergesa-gesa. Perhatian Gia tertuju pada toko pakaian pria di sebelahnya. Desain pakaiannya sangat keren dan berselera tinggi. Dia tiba-tiba teringat gaya berpakaian Geralt, yang selalu sangat polos dan kasual. Jadi, dia berpikir untuk memilih beberapa pakaian bagus untuk Geralt, sesuatu yang akan membuat gadis-gadis lain memekik. Sementara Marilyn sibuk mencoba gaunnya, Gia keluar untuk melihat pakaian pria yang dijual. Setelah mengenakan gaun itu, Marilyn melompat keluar dari kamar pas dan melakukan beberapa pose di depan cermin. Itu terlalu indah, pikirnya dalam hati. Nona, ini sangat cocok untukmu. Anda harus membelinya. Ini adalah desain terbaru tahun ini dan baru saja diluncurkan sehari sebelum kemarin. Kami memiliki promosi produk baru yang sedang berlangsung sekarang, kata pramuniaga sambil mendekati Marilyn. Hehehe, baiklah kalau begitu. Saya sudah melihat gaun ini di situs web resmi sejak lama. Omong-omong, apakah tidak ada pilihan warna ungu untuk gaun ini? Bisakah saya mencobanya juga? Saya sangat menyukai desain ungu. Maaf. Bayi perempuan. Orang lain sedang mencoba gaun berdesain ungu itu sekarang. Itu sudah terjual habis dan itu adalah karya terakhir kami. Ah, Marilyn terkesiap, mengingat betapa cantiknya gadis ini. Jika dia mengenakan gaun ungu itu, jumlah kepala yang menoleh akan melebihi 200%. Tiba-tiba, pintu kamar pas lainnya terbuka, dan keluarlah seorang gadis dengan gaun ungu di tangannya. Dia berjalan lurus menuju ruang tunggu pelanggan yang ditunjuk. Ketika Marilyn melihat bahwa itu adalah gaun yang dia cari,
Dia buru-buru mengikuti gadis itu. Gaun itu sangat cocok untukmu. Ayo beli. Ada seorang anak laki-laki duduk di sana, menunggunya. Tidak. Bagaimana aku bisa? Itu terlalu mahal. Mengapa saya harus memakai sesuatu yang begitu mahal? Langsung saja lihat harganya. Gaun ini harganya lebih dari $13.000. Sebaiknya kita pergi ke tempat lain untuk membeli sesuatu yang lain saja. Gadis itu menjawab. Anak laki-laki dengan senyum masam menggelengkan kepalanya. Geral, jadi, itu kamu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Geral. Geral mengangkat kepalanya dan melihat. Dia tidak tahu kapan Marilyn muncul di belakang Bea. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan Geral. Hahaha, kebetulan sekali. Kebetulan saya sangat tertarik dengan gaun ungu ini, jadi Anda harus menyerahkannya karena Anda tidak mampu membelinya. Sales Girl. Saya tidak akan mencobanya. Bungkus untuk saya. Ya, lagi pula mereka tidak mampu membelinya. Marilyn merasa lega ketika dia melihat bahwa rekannya hanyalah Geral. Terlepas dari bagaimana Geral mengejutkan semua orang kemarin, Marilyn hanya menganggapnya sebagai dia mencoba pamer dengan bertindak sok. Dia berpikir bahwa itu hanya dia yang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin bahkan pakaian yang dia kenakan kemarin hanyalah pakaian sewaan. Bagaimanapun, tidak peduli apa itu, Marilyn menolak untuk percaya bahwa Geral mampu membayar untuk gaun ini. Oke, tidak masalah. Ketika Pramuniaga melihat mereka berdua, dia juga merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, Marilyn mengenakan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bea di sisi lain mengenakan pakaian dari merek biasa-biasa saja. Adapun anak laki-laki itu, sejujurnya, dia bahkan tidak tahu pakaian seperti apa yang dia kenakan. Pada tingkat bawah sadar, dia sudah menyimpulkan bahwa Marilyn akan menjadi orang yang mampu membeli gaun itu. Tahan, siapa bilang kita tidak mampu membelinya? Geral menjawab dengan mencibir. Kamu, Marilyn menjawab dengan nada menghina. Setelah itu, dia membalik label harga gaun itu dan pada saat itulah rahangnya hampir menyentuh tanah. Persetan, sebenarnya harganya $13. 999,00. Marilyn terkejut. Itu jauh lebih mahal daripada yang dia perkirakan. Dia hanya membawa sekitar $7 hingga $9.000. Apa masalahnya? Apakah $13.999 terlalu mahal untukmu? Geral bertanya pada Marilyn sambil tertawa sendiri. Bagaimanapun, Marilyn adalah orang yang menjulurkan kepalanya dan mengejeknya kemarin. Geral merasakan dorongan untuk menyelesaikan dendamnya dengannya hari ini. Jadi, Geral menanggapi dengan bercanda. Hei, perhatikan, bagaimana mungkin aku tidak mampu membeli gaun ini? Marilyn berpikir betapa keterlaluannya jika orang miskin seperti Geral benar-benar memandang rendah dirinya. Baiklah kalau begitu, kita akan membeli gaun lain. Jadi, tolong siapkan gaun ini untuk kami. Geral menjawab dengan senyum nakal. Pramuniaga itu terkejut dan senang pada saat yang sama ketika dia mendengar ini. Kamu pasti membual. Akan sangat bagus jika Anda mampu membeli salah satu dari barang-barang ini di sini. Jika dia akan membeli 2 potong, saya akan membeli 3. Bagaimanapun, saya akan membeli sepotong lebih banyak daripada dia. Marilyn sangat ingin memenangkan kompetisi kecil dengan Geral. Bu, datang ke sini dan lihat. 5 pelanggan lain masuk ke butik. Itu adalah 5 wanita. 2 di antaranya masih muda dan 3 di antaranya berusia parubaya. Berdasarkan cara mereka berpakaian, cukup jelas bahwa mereka mampu membeli pakaian yang dijual di sini. Tentu saja, Pramuniaga itu membatalkan apa yang dia lakukan di sini dan pergi untuk melayani mereka. Nyonya Gosling, Nona Yaleman, Anda telah datang. Selamat datang. Selamat datang. Ada banyak desain baru di toko kami sekarang. Saya dapat membantu Anda memilih beberapa item baru kami. Tidak perlu untuk itu. Kami akan melihat-lihat sendiri. Nyonya Gosling segera menjawab. Tiba-tiba, putrinya mulai menarik-narik pakaiannya. Bu, kalian semua, lihat. Bukankah itu orang itu? Gadis itu menunjuk ke arah Geral dan Bea. Ini Geral. Bea sebenarnya ada di sini bersamanya juga. Hahaha, Nyonya Gosling mencibir. Betul sekali. Madam Gosling tidak lain adalah bibi pertama Geral, Rose. 2 wanita parubaya lainnya tidak lain adalah bibi kedua dan ketiga Geral. Adapun 2 gadis yang lebih muda, mereka berdua adalah sepupu Geral. Butik tempat mereka berada menawarkan barang dagangan paling mahal di seluruh pusat perbelanjaan. Secara alami, para pelanggan toko semuanya kuat dan memiliki reputasi baik.
Rose merasa malu melihat Geralt dan Bea sedang berbelanja pakaian di sini. Geralt, berhenti bermain-main denganku. Jika Anda tidak mampu membelinya, Anda harus mengakui kekalahan. Tidak ada rasa malu dalam hal itu, kan? Asap mulai muncul dari telinga Marilyn. Ini sebagai tanggapan atas Geralt yang mengatakan bahwa dia akan membeli 10 potong pakaian untuk Bea. Bahkan Pramuniaga merasa ingin menegur Geralt karena bermain-main dan membuang-buang waktu. Nona, apakah Anda baru mulai bekerja di sini? Mengapa Anda bahkan membuang waktu Anda dengan pelanggan seperti itu? Sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan tiba-tiba terdengar saat ini. Geralt dan Bea menoleh untuk melihat. Itu tidak lain adalah Rose dan yang lainnya. Saya ragu mereka bahkan bisa membeli selongsong di sini. Saya benar-benar harus berbicara dengan manajer Anda dan memintanya untuk tidak mengizinkan orang-orang yang meragukan dan teduh seperti itu masuk ke dalam perusahaan. Ini menurunkan standar butik Anda. Bukan begitu? Rose berkata tanpa basa-basi sambil menatap Geralt dan Bea. Bibi, mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Tanya Bi dengan marah. Kenapa aku mengatakan hal-hal seperti ini? Anda masih berani menanyai saya. Bea, izinkan saya menanyakan sesuatu. Berapa penghasilan Anda dalam 1 bulan? Beraninya kau berbelanja di toko seperti itu. Bahkan jika kamu punya uang, kamu harus menggunakan uang itu untuk melayani ayahmu dengan baik. Anda benci melakukan itu, bukan? Apakah Anda lupa apa yang saya katakan saat makan siang hari ini? Rose menjawab dengan cara yang menghina. Itu benar, Bi. Kami mengerti apa artinya menjadi seorang gadis. Tetapi Anda tidak bisa melupakan situasi seperti apa keluarga Anda saat ini. Untuk berpikir bahwa Anda bahkan berani mencoba pakaian di sini. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu merusak pakaian mereka? Apakah Anda bahkan dapat membayar barang-barang ini? Betul sekali. Betul sekali. Sepupu mereka juga ikut campur. Bea langsung menangis begitu mendengar kata-kata mereka. Si Pramuniaga memelototi Geralt dan Bea dengan jijik dan berkata, Anda hanya berpura-pura menjadi kaya, bukan? Lihat, saya dimarahi oleh pelanggan karena kalian berdua. Jadi, apakah kalian berdua akan membeli pakaian itu atau tidak? Jika jawabannya tidak, silakan tinggalkan toko. Pelanggan lainnya ingin mencoba pakaian ini. Nada bicara Pramuniaga itu tidak sopan dan juga tidak sopan saat berbicara dengan Geralt dan Bea. Bea hendak menyerahkan pakaian itu sambil terisak. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membeli 10 potong pakaian. Apakah kamu tuli? Geralt angkat bicara sambil menatap dingin pada Pramuniaga sombong itu. Pramuniaga itu terkejut dengan nada bicara Geralt. Bahkan Rose dan yang lainnya terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Suaranya sama sekali tidak memekakkan telinga. Tetapi ekspresi permusuhan yang ditunjukkan Geralt membuat semua orang bergidik ketakutan. Anda masih bersikeras membeli 10 dari mereka ya? Yang termurah dari pakaian ini harganya setidaknya 6.000. Ini akan dikenakan biaya puluhan ribu dolar dilihat dari nomor yang Anda tentukan. Apakah Anda serius tentang pembelian Anda? Rose dan yang lainnya membenci perasaan terintimidasi oleh Geralt. Apakah dia benar-benar berencana untuk membeli 10 gaun ini? Hahaha, mereka mulai mencibir saat mereka mengejeknya. Bea juga menarik lengan Geralt sambil berkata, lupakan saja. Bibi tertua benar, kami tidak akan pernah mampu membeli pakaian di sini. Saya pikir lebih baik jika kita pergi sekarang. Tidak masalah, saya sudah mengatakan bahwa saya akan membelikan Anda pakaian ini. Dengar, yang baru saja kamu coba terlihat baik-baik saja. Jadi mengapa tidak? Nona, jika Anda mau, tolong bantu saya memeriksa berapa harganya. Omong-omong, saya akan membayar dengan kartu saya. Geralt mengeluarkan kartu debitnya. Pramuniaga itu mengangguk berulang kali setelah melihat betapa seriusnya dia tentang pembelian itu. Tahan, saya tidak berbicara dengan Anda. Saya berbicara dengan Anda. Nona, tolong bantu saya mengepak pakaian ini. Geralt berkata sambil menunjuk pada pramuniaga lain yang berdiri di samping sepanjang percakapan mereka. Baik, Tuan. Pramuniaga mulai mengemasi pakaian sesuai pesanan. Ada 10 potong pakaian secara total. Total harga adalah $120.000. Hahaha, bodoh ini. $120.000. Bukankah dia berjalan ke makamnya sendiri? Betul sekali. Bahkan jika dia ingin pamer, ini bukan cara untuk melakukannya. $120.000 hanya untuk membeli beberapa pakaian. Ini akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Marilyn sangat gembira ketika dia melihat total tagihan. Sepupu Geralt mulai berbisik di antara mereka sendiri. Saya ingin melihat bagaimana Geralt akan keluar dari kekacauan ini. Rose bertukar pandang satu sama lain dan mereka mencibir Geralt dengan tangan bersilang di dada. Si Pramuniaga dengan cepat mengeluarkan mesin pos.
Gerald mengetikkan kata sandi seolah-olah dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Saat Gerald hendak memasukkan angka terakhir kata sandinya, pramuniaga itu tiba-tiba berseru. Tunggu, tunggu. Pak, saya membuat kesalahan. Gadis penjual itu terlalu gugup. Lagi pula, dengan penjualan dolar 120.000.00, dia akan bisa mendapatkan komisi setidaknya 5 hingga 6.000 dolar. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Dia mendapat banyak hal tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menggerakkan satu otot pun. Kecemasan dan kegembiraannya semakin didorong oleh semua perhatian yang dia dapatkan dari koleganya serta pelanggan. Akibatnya, dia secara tidak sengaja memasukkan angka 0 ekstra pada mesin pos. Namun, sebelum dia bisa menghentikannya, Gerald sudah memasukkan kata sandinya di mesin pos. Sudah terlambat, karena dia bisa melihat di layar bahwa mesin sudah mentransfer data transaksi. Tuan, saya sangat menyesal, tetapi saya tidak sengaja memasukkan jumlah total 1.200.000 dolar, bukannya 120.000 dolar, 00. Aku sungguh minta maaf. Si pramuniaga meminta maaf sebesar-besarnya sambil membungkuk pada Gerald. Tidak masalah, Anda tidak perlu meminta maaf. Bahkan jika kamu memasukkan satu angka 0 lebih sedikit, dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan jumlah itu. Kata bibi ketiga, berbunyi. Bunyi bip mesin pos terdengar keras dan jelas. Ia menyatakan bahwa transaksi berhasil. Kemudian melanjutkan untuk menghasilkan tanda terima tanpa cegukan sama sekali. Apa, Ross, sepupu Gerald, dan Marilyn semuanya terkejut. Transaksi itu benar-benar berhasil. Kartu debit Gerald. Dia benar-benar memiliki 120.000 dolar di kartu banknya. Sial, apakah saya sedang bermimpi? Mulut Marilyn terbuka lebar karena tidak percaya. Kaget. Ross saling menatap dengan tatapan tidak percaya yang sama. Ekspresi di muka mereka tidak pernah lebih buruk dari ini. Gerald, anak laki-laki yang lahir sebagai orang miskin memiliki 1 juta dolar di rekening banknya. Pramuniaga itu bahkan lebih ketakutan ketika dia melihat ekspresi di wajah mereka. Dengan tangan gemetar, dia berkata, "Maaf, Pak. Saya akan mengembalikan sisa uang kepada Anda segera. Aku benar-benar minta maaf. Lupakan, Anda tidak perlu mengembalikan uang itu kepada saya. Apakah kalian tidak memiliki skema keanggotaan? Saya hanya akan mendaftar untuk kartu keanggotaan untuk saudara perempuan saya. Dan Anda hanya perlu mentransfer saldo ke kartu itu." Gerald memasukkan kartunya kembali ke dompetnya dengan senyum masam di wajahnya. Jika Ross hanya mengejeknya dan mengejeknya sendirian sekarang, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Gerald masih sama dengan Gerald yang toleran. Namun, dia tidak bisa membiarkannya menghina Bea seperti ini. Kebaikan yang telah ditunjukkan paman kelimanya kepada ibunya saat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan uang tunai yang dingin. Yang diinginkan Gerald adalah keadilan bagi Bea. Yang mengejutkannya, dalam proses melakukannya, 1.200.000 dolar, 00 telah digesek langsung dari kartu banknya. Tapi itu tidak terlalu penting baginya. Lagi pula, dolar 1.200.00.00 atau 120.000 dolar, 00 tidak ada bedanya dengan Gerald sekarang. Selain perbedaan dalam jumlah angka, tidak ada apapun tentang jumlah itu yang cukup signifikan untuk membuatnya frustrasi. Tapi sepupu, ini terlalu mahal. Cepat dan dapatkan pengembalian uang, kata Bea sambil melompat-lompat cemas. Apa, mengapa Anda memintanya melakukan itu? Jika dia ingin memasukkan jumlah itu ke dalam kartu keanggotaan untuk Anda, biarkan saja dia melakukannya. Hahaha, bodoh ini, menempatkan begitu banyak uang ke dalam kartu bodoh. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan dengan keseimbangan itu. Meskipun terkejut dan terkejut seperti Ross, dia masih ingin menyerang Gerald. Ini karena jika Gerald memasukkan semua uang itu ke dalam kartu keanggotaan, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan hal lain selain membeli pakaian. Itulah yang Anda dapatkan dari membunyikan klakson Anda sendiri. Namun, dia masih sangat kesal dan frustrasi. Itu. Dan kejutan. Kapan Gerald menjadi begitu kaya? Dia tiba-tiba kehilangan mood untuk terus berbelanja. Hal yang sama berlaku untuk Marilyn. Dia harus berdebat dengan dirinya sendiri berulang kali dalam pikirannya sebelum membeli satu gaun yang harganya 12.000 dolar hanya untuk Gerald yang selalu dia pandang rendah. Untuk memasukkan dolar 1.200.000.00 ke dalam kartu keanggotaan tanpa sedikit pun keraguan. Marilyn keluar dari toko dengan ekspresi sedih. Pada saat yang sama, Gia berjalan keluar dari toko sebelah. Ketika dia melihat penampilan suram Marilyn, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Hei, ada apa dengan Marilyn kecil kita? Apakah suasana hati Anda berubah buruk dari semua belanja?" Marilyn menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Gia,
Apakah kamu percaya pada takdir? Ah, nasib macam apa yang kamu bicarakan? Di mana orang yang sangat miskin mendapatkan emas dalam semalam, dan dia menjadi sangat kaya? Marilyn menjawab dengan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja bertemu dengan Geralt. Kau melihat Geralt? Gia tiba-tiba merasa sangat gugup. Iya, Geralt, Gia. Kamu mungkin tidak tahu ini. Tapi Geralt, dia terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Saat itu, dia adalah siswa termiskin di kelas kami. Saat itu, dia adalah karung tinju semua orang. Saya dulu juga menggertaknya. Tetapi apakah Anda tahu seberapa kaya dia sekarang? Apakah Anda tahu tentang ini? Dia tidak lagi miskin seperti ketika dia masih di sekolah menengah. Dia melihat sekeliling dan memeriksa sekelilingnya tetapi tidak melihat tanda-tanda Geralt. Jadi, dia tanpa sadar mengangguk ketika dia menjawab. Jumlah uang yang dimiliki Geralt bukanlah sesuatu yang bahkan bisa kamu pahami. Ah, Gia. Apa yang kamu katakan? Marilyn tidak mendengar kata-kata Gia dengan jelas. Ah, aku tidak mengatakan apa-apa. Gia sadar dan dia buru-buru menyangkal apa yang dia katakan secara tidak sengaja. Jangan terlalu memikirkannya. Anda hanya harus memperlakukan Geralt lebih baik mulai sekarang dan seterusnya. Lagi pula, kalian berdua dulu adalah teman sekelas. Gia menyarankan. Ya, kurasa begitu. Saya pikir saya melihat sekilas sisi lain Geralt sekarang. Anda tahu, ketika dia menggesekkan kartunya ke bawah mesin. Dia terlihat sangat keren dan jantan. Sepertinya aku harus mengubah sikapku menjadi lebih baik mulai sekarang. Ketika Gia melihat senyum di wajah Marilyn, mau tak mau dia merasa sedikit tidak nyaman. Saya sangat marah. Aku sangat marah. Rose membanting tangannya ke kemudi dengan marah dalam perjalanan pulang. Mengapa putra wanita itu tiba-tiba menjadi begitu kaya? Dari mana dia mendapatkan jutaan dolarnya? Apakah dia memenangkan lotre? Rose terus menggumamkan hal yang sama sepanjang perjalanan pulang mereka. Sama seperti kebanyakan orang, Rose juga tidak ingin lawannya sendiri menjadi lebih kuat dan lebih baik dari dirinya sendiri. Betul sekali. 1 juta dolar bukanlah uang receh. Bahkan bagi kami. Kakak ipar. Apakah Anda melihat bagaimana Geralt bahkan tidak berkedip atau ragu sama sekali ketika dia menggesekkan kartunya? Bibi kedua juga berkata, kau tahu. Kami mengira Geralt hanya menyewakan pakaiannya agar terlihat boros dan dia hanya berpura-pura hanya untuk pamer ketika kami pertama kali bertemu dengannya. Tapi sepertinya semua yang terjadi di bar tadi malam mungkin benar-benar nyata. Sepupu Geralt yang lebih muda angkat bicara. Bagaimana apanya? Apa yang terjadi di bar tadi malam? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.